Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Oktana selaku dosen mata kuliah pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi otonomi daerah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Ramadhani dengan NPM 3 digit terakhir 157 dan rekan saya. Saya Rizka Fauzia dengan NPM 3 digit terakhir 162. Saya Nisa Istiqomah dengan NPM 3 digit terakhir 160. Saya Ristiana Aulia dengan NPM terakhir 176. Baik, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya pengertian dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukumnya ada dua, yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuannya ada 4 di sini, yaitu yang pertama ada meningkatkan pelayanan publik, yang kedua ada mempercepat pembangunan daerah, yang ketiga ada memberdayakan masyarakat dan potensi lokal, dan yang terakhir ada mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan transparan. Selanjutnya yaitu prinsip. Ada 4 prinsip yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, 3 tugas pembantuan, 4 akuntabilitas, 5 efisiensi dan efektivitas. Adapun bentuk yaitu 1 otonomi provinsi, 2 otonomi kabupaten atau kota, 3 otonomi khusus Aceh, Papua, keempat yaitu otonomi istimewa, daerah istimewa Yogyakarta. Dan selanjutnya yaitu pembagian urusan pemerintahan. 1. Urusan absolut, pemerintahan pusat, politik luar negeri, pertahanan. Kedua yaitu urusan konkuren, bersama antara pusat dan daerah, pendidikan, kesehatan. 3. Urusan umum, koordinasi antar wilayah. Kemudian untuk contohnya yang pertama ada program dana desa, yang kedua pemekaran wilayah, dan yang ketiga pengelolaan PAD atau pendapatan asli daerah.
Kemudian untuk manfaat otonomi daerah itu ada 4. Yang pertama, pelayanan publik yang lebih cepat dan tepat. Yang kedua, partisipasi masyarakat meningkat. Yang ketiga, pembangunan berbasis potensi daerah. Dan yang terakhir adalah pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Kemudian untuk tantangan dan permasalahan, yang pertama ada korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, ketimpangan antar daerah. Yang ketiga, kurangnya SDM kompeten. Dan yang terakhir, konflik kebijakan pusat daerah. Yang terakhir, kesimpulan, yaitu otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur urusannya sendiri guna meningkatkan pelayanan dan pembangunan. Namun efektivitasnya memerlukan pengawasan, sinergi pusat daerah, serta partisipasi masyarakat. Selanjutnya akan saya Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, jelaskan menurut kelompok Anda, alasan mengapa negara Indonesia membuat peraturan otonomi daerah. Alasan Indonesia membuat peraturan otonomi daerah, yang pertama, negara Indonesia sangat luas dan majemuk dengan keberagaman budaya, ekonomi, dan kebutuhan lokal. Pemerintah pusat tidak mungkin mengatur semuanya secara efektif. Yang kedua, desentralisasi kekuasaan diperlukan agar daerah dapat lebih mandiri mengelola urusan pemerintahannya sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, karena pemerintah daerah lebih tahu kondisi lokal. Selanjutnya, mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Selanjutnya, mengurangi kesenjangan antar daerah, baik dari sisi pembangunan maupun ekonomi. Yang terakhir, menanggapi tuntutan Reformasi 1998 yang menekankan pada pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dekat dengan rakyat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu nomor 2. Apakah otonomi daerah sudah berjalan dengan baik di Indonesia? Jawabannya, menurut kelompok kami, otonomi daerah di Indonesia sudah berjalan tetapi belum sepenuhnya optimal. Alasannya, di satu sisi banyak daerah mampu mengembangkan potensi lokal, menciptakan inovasi, dan meningkatkan layanan publik. Kedua, namun di sisi lain masih banyak daerah yang bergantung pada dana dari pusat, DAU dan DAK, menunjukkan kemandirian fiskal belum tercapai. 3. Masih ditemukan praktik korupsi di tingkat daerah serta konflik kepentingan antara kepala daerah dan DPRD. Keempat, kapasitas SDM di beberapa daerah masih lemah dan belum merata. Jadi, otonomi daerah sudah memberikan dampak positif tetapi masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab nomor 3 dengan pertanyaan, bagaimana otonomi daerah dapat mengatasi kesenjangan pembangunan di Indonesia? Jawabannya adalah